Halo Urbaners, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya John, still in the house. Sebuah film berjudul Blood and Bone tahun 2009 akan menceritakan tentang seorang mantan napi dengan kemampuan bertarung luar biasa yang masuk di dalam dunia pertarungan jalanan bukan demi uang ataupun ketenaran, melainkan demi menepati janji kepada mendiang sahabatnya. Seseru dan semenarik apa kisahnya? Yuk langsung saja pasang handsfree, simetriskan posisi rebahan, kencangkan celana dalam, selamat menonton dan cekicrot. This motherfucker think he's special. Like we ain't shit. You understand what I'm saying? Kisah akan berfokus pada seorang narapidana bernama Bon. Saat itu sedang diganggu oleh beberapa narapidana lain. Meski kalah jumlah, Bon rupanya memiliki kemampuan bertarung tingkat tinggi, bahkan berhasil melumpuhkan seluruh musuhnya dengan sangat mudah. Singkat cerita, setelah bebas dari sel tahanan, Bon pun mencoba memulai kehidupan barunya dengan mengontrak di sebuah rumah milik seorang pria tua yang tinggal bersama putrinya bernama Tamara. Ini parasnya, tepat setelah mengantar Bon menuju kamarnya, Tamara pun memberitahukan beberapa peraturan di rumahnya yang diantaranya tidak boleh ada senjata, tidak boleh ada kekerasan, barang haram, dan yang terakhir, tidak boleh bermain gaplay hingga larut malam. Sejenak kita tinggalkan dulu Bon dan beralih ke sebuah pertarungan jalanan. Di sana ada salah satu manajer pertarung bernama Pinball yang tanpa pasrah ketika harus bertaruh melawan seorang mafia bernama James beserta petarung andalannya yang bernama Hammerman, sosok yang digadang-gadang tak pernah kalah dalam setiap pertarungan. Dan benar saja, setelah pertarungannya kalah, Pinball pun terpaksa menyerahkan seluruh uang taruhannya. Namun pada momen inilah kita justru diperlihatkan sosok asli James yang tak hanya pandai mengintimidasi, melainkan juga memilih pengaruh yang begitu kuat di lingkungan tersebut. Good. Perlu diketahui di dunia pertarungan jalanan seperti ini, seorang manajer memang punya peran yang sangat besar. Mereka yang mengatur taruhan, mencari lawan, sekaligus menanggung seluruh resikonya jika pertarungan yang mereka bawa kalah di atas ring. Baru saja masuk ke dalam mobil, Pinball dikejutkan dengan kemunculan Bon yang memintanya untuk menjadikan dirinya sebagai petarung sekaligus mengajukan satu permintaan khusus, yaitu agar bisa berhadapan langsung dengan Hammerman. Meski awalnya menolak karena tak ingin mengambil resiko dengan mempertarungkan orang asing, namun setelah Bon memberikan uang, Pinball pun langsung membawanya ke arena pertarungan. Sebelum masuk arena, mereka sejenak bertemu dengan James yang sedang bersama kekasihnya bernama Angel. Sadar bahwa Bon terus memandangi wanitanya, James yang merasa risih pun langsung mencumbu sang kekasih tepat di hadapan Bon sebagai bukti bahwa wanita itu adalah miliknya seorang. Tiba di arena pertarungan, Bon pun dilawankan dengan seorang petarung berbadan cukup besar dan tangguh. Hingga tepat ketika pertarungan dimulai, Bon yang mulai menyadari lawannya memiliki teknik pukulan tingkat tinggi pun langsung mengubah tekniknya ke dalam mode bertahan sehingga berhasil menjatuhkan lawannya hanya dengan beberapa kali tendangan. Pinball yang melihat potensi luar biasa itu pun memutuskan untuk fokus menjadi manajer Bon dan berjanji akan membantunya sampai benar-benar bisa naik ring melawan Hammerman.
Dalam perjalanan pulang, Bond sempat bertanya mengenai siapakah sosok Angel itu pada Pinball. Pinball pun menjawab bahwa dahulu Angel rupanya seorang wanita yang pernah memiliki suami dan anak. Namun semenjak James menjebak suaminya, Angel kini hanya bisa hidup di bawah bayang-bayang James dan barang haram yang terus menjeratnya. Di sisi lain, kita akan diperlihatkan dengan kekejaman seorang James saat mengunjungi rekan bisnisnya yang sempat tidak membayar tagihan barang haramnya tanpa belas kasihan sedikit pun. James justru menghabisi si rekan tepat di hadapan istrinya sendiri. Pagi harinya ketika Bond sedang bermain catur bersama si kakek pemilik rumah, datanglah Pinball yang hendak menjemput menuju arena pertarungan. Hingga setibanya di lokasi, Bond sejenak dibuat terkesima ketika melihat pertarungan sengit antara dua orang petarung wanita yang sedang berlangsung di hadapannya. Tak lama setelah pertarungan itu selesai, tibalah giliran Bond melawan petarung terbaik di arena tersebut yang memiliki tampang sangar dan gigi emas 24 karat. Meski asal-usulnya masih dipertanyakan, Bond rupanya mampu menganalisa setiap gerakan musuh dengan sangat detail sehingga tak ingin kalah taruhan begitu saja, si manajer pun berbuat tidak sportif dan memaksa Pinball menaikkan taruhannya dan menaruh dua petarung sekaligus untuk melawan Bond. Tak percaya dengan apa yang dilihatnya, manajer lawan justru semakin tidak sportif, di mana ia tak mau mengakui kekalahannya dan malah menyembunyikan uang taruhan di dalam celananya sendiri. Tak mau ambil pusing, Bond pun menghajar siapa saja yang menghalanginya, kemudian mengambil uangnya tepat dari sangkar burung orang tersebut. Sejak kemenangan malam itu, Bond akhirnya sering bertarung di arena yang jauh lebih ramai, sehingga Bond yang tak pernah juara pun tetap melatih dirinya sendiri setiap pagi. Malam harinya ketika baru pulang, kedatangan Bond tak sengaja diketahui oleh Tamara yang masih terjaga. Melihat Bond sedang terluka, Tamara pun memutuskan untuk mengobatinya sambil bercerita mengenai anak asuhnya yang sudah lama tinggal di rumah ini, yang entah siapa dan di mana orang tuanya berada. He's waiting for his folks to come back. Keesokan harinya kita kembali melihat kekejaman lain yang dilakukan oleh James, di mana ia sampai tega mengejar dan menabrak seorang wanita hingga tewas. Meski belum diketahui pasti alasan James melakukan hal tersebut, namun kejadian ini membuktikan bahwa kekejaman dan pengaruh James memang bukanlah isapan jempol belaka. Singkat cerita, malam pun poek. Terlihat Hammerman sedang mengkonsumsi obat serta suntikan steroid karena ternyata malam ini adalah pertarungan melawan Bond yang sudah kita semua tunggu-tunggu dengan tubuh besar yang menggumpal. Tentu membuat Hammerman tampak begitu mengerikan. Namun satu hal yang tidak Hammerman ketahui adalah lawannya sekarang adalah Bond, sosok petarung brutal yang tak pernah kalah dalam setiap pertarungan. Tanpa tersentuh sedikit pun, Bond akhirnya mampu mengalahkan Hammerman dengan kemenangan mutlak. Hingga ketika Pinball ingin menagih uang taruhannya pada James, ia justru merasa sedikit canggung karena takut James tidak menerima kekalahannya. Namun hal tak terduga terjadi saat James justru malah mengajak Bond dan Pinball ke rumahnya untuk merayakan kemenangan mereka. You know,
ones. Perlu kita ketahui, kemenangan Bond atas Hammerman rupanya bukan hanya soal gengsi arena semata, karena dengan tumbangnya petarung andalan James, maka hal tersebut secara tidak langsung telah merusak sumber pemasukannya, sekaligus harga diri sang mafia di hadapan seluruh lingkungan kekuasaan. Setibanya di kediaman James, Bond pun langsung ditawari untuk bertanding dalam laga yang jauh lebih besar, di mana James juga memperlihatkan rekaman seorang petarung paling hebat di dunia. Dan jika Bond berhasil mengalahkannya, James tidak akan ragu membayar jutaan dolar untuk kemenangannya. What is there to think about? Meski tawaran tersebut terdengar sangat menggiurkan, namun bagi Bond yang tidak mementingkan harta, tahta, wanita, karena terbiasa hidup low profile pun sama sekali tidak tertarik dengan tawaran James, sehingga karena Bond masih merasa ragu, James pun menjalankan strategi lain dengan meminta Angel untuk mendekati dan membujuk Bond agar mau bertanding demi dirinya. Tepat ketika Bond sudah bersama Angel, terungkaplah bahwa tujuan Bond menemui wanita tersebut adalah untuk menepati janjinya kepada mendiang suami Angel bernama David, yang merupakan sahabatnya sewaktu di penjara. Rupanya dahulu terjadi sebuah insiden ketika James membayar narapidana lain untuk menghabisi David semata hanya agar wanita itu bisa menjadi milik James seutuhnya, dan tujuan Bond datang ke kota ini adalah untuk membebaskan Angel dari cengkraman si mafia. Disinilah seluruh kepingan teka-teki film ini mulai tersusun rapi. Ternyata sejak awal, Bond sama sekali tidak pernah tertarik dengan uang, ketenaran, ataupun gelar petarung terbaik. Semua yang ia lakukan, mulai dari masuk arena, mendekati pinball, sampai berani menantang Hammerman, hanyalah jalan agar ia bisa mendekati James, yakni orang yang telah menghancurkan keluarga sahabatnya. Bond pun mengatakan bahwa ia akan membawa Angel pergi sebentar sambil memikirkan kembali tawaran tersebut. Namun tanpa James ketahui, Bond ternyata membawa Angel ke sebuah tempat rehabilitasi dan berjanji akan mempertemukannya dengan sang anak jika Angel sudah sembuh total. Thank you. Keesokan harinya, James yang masih belum menyadari soal Angel terlihat sedang menemui seseorang bernama Franklin, sosok mafia yang jauh lebih berkuasa darinya, sekaligus pimpinan sebuah organisasi mafia yang akan mengadakan pertarungan tingkat internasional. $5 million. Meski demi mendaftarkan petarung harus membayar uang sebesar 5 juta dolar, James yang merasa jika Bond memiliki potensi besar pun tidak ragu membayar seluruh biaya pendaftaran secara kontan. Let's go. Kembali pada Bond yang baru saja mendapat kabar jika si kakek pemilik rumah telah tewas di tangan para berandalan, ia pun segera pergi demi mengetahui kondisi Tamara dan berusaha menenangkannya atas kejadian tersebut. Sementara Bond masih menenangkan Tamara, Hammerman terlihat mendatangi pinball di sebuah bar untuk mencari tahu keberadaan Bond. Sempat dihajar habis-habisan, pinball pun akhirnya selamat berkat kedatangan Bond yang langsung merumbangkan Hammerman sehingga... Meski gagal mencari tempat keberadaan Bond, James yang mendapat informasi jika kekasihnya pernah terlihat di sebuah tempat rehabilitasi pun langsung mengirim para anak buahnya ke lokasi. Namun apa yang terjadi? What's up, bitches? Fuck you gonna do? Don't move. Setelah berhasil melumbangkan para anak buah James, Bond langsung mengambil salah satu ponsel mereka dan mencari tahu keberadaan James melalui GPS. Hingga setibanya di lokasi, James rupanya dengan sengaja memancing Bond menuju kediaman Franklin untuk memaksanya bertarung tepat di hadapan para mafia yang telah berkumpul.
Mendengar penjelasan Bond yang berkata jika tujuannya mendekati James hanya demi membalas dendam atas kematian David, mendengar hal tersebut, James justru malah dengan angkuhnya mengakui jika pelaku dibalik semua kekejamannya itu adalah dirinya yang tanpa ia sadari. Bond sejak awal telah merekam seluruh pengakuan tersebut dan langsung mengirimkannya pada Pinball. Tak lama setelah Pinball mengirimkan video rekaman itu ke pihak kepolisian, Bond pun akhirnya menghadapi petarung terbaik yang sudah ada di hadapannya hanya demi agar mengulur waktu hingga polisi tiba di lokasi. Merasa bahwa lawannya kali ini bukanlah orang sembarangan, si petarung terbaik pun membuka jas dan mulai bertarung dengan serius. Namun tepat ketika Bond sudah berhasil mengunci kaki lawannya, pertarungan justru malah terhenti setelah Bond mengaku kalah pada wasit dan tidak bisa melanjutkan pertarungan. Kesal karena ulah Bond yang membuat harapannya sirna, James pun akhirnya turun tangan sendiri untuk menghabisi sosok di hadapannya, di mana Franklin yang sejak tadi hanya menonton pun menyuruh anak buahnya memberikan Bond sebilah pedang, tetapi meski hanya bermodalkan sebuah pedang, kemampuan dan kehebatan Bond sudah tidak diragukan lagi setelah dirinya berhasil membuat tangan kiri James terputus. Tak lama pihak kepolisian pun akhirnya datang mengepung tempat tersebut dengan Bond yang langsung melarikan diri dari lokasi. When I get out, you got family on the outside. Beberapa hari setelah Angel dinyatakan sembuh total dari kecanduannya, ia terlihat mendatangi rumah kontrakan Bond yang padahal momen inilah akhirnya terungkap bahwa salah satu anak yang selama ini diasuh oleh Tamara tak lain adalah anak kandung dari Angel itu sendiri. Berkat pertemuan Angel dan putranya, tentu membuat janji Bond kepada mendiang David akhirnya benar-benar tertunaikan. Merasa jika misinya telah selesai, Bond langsung berpamitan pada Angel dan yang lain. Meski sempat ditahan oleh Pinball yang mengajaknya untuk kembali bertarung, Bond tetap menolaknya karena kini ia sudah memiliki misi baru, yaitu memburu para begal di jalanan kota. Di akhir film kita akan diperlihatkan pada James yang kini mendekam di penjara tempat Bond dulu ditahan. Seperti kata pepatah, apa yang kamu tanam itulah yang kamu tuai. James harus menerima balasan setimpal dari para narapidana yang dulu pernah ia bayar untuk melakukan kejahatannya sendiri. Tamat ending yang sangat, ya, membagongkan. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah tepatilah janji sesulit apapun itu, sebab janji adalah hutang dan hutang harus tetap dibayar walaupun harus dicicil. Saya John mewakili jajaran direksi IQ7 yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios, sarung pedang rasa rendang.